Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Andrila dengan NIM 1030624040. Oke, sebelum masuk ke karya tulis ilmiahnya, di sini saya mau ngejelasin tentang studi kasusnya terlebih dahulu. Baru setelah saya menjelaskan studi kasusnya, kemudian saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah punya saya. Oke. Untuk judulnya yaitu serangan ransomware terhadap infrastruktur pemerintah. Studi kasus pusat nasional sementara atau yang biasa disebut PDNS pada tahun 2024. Kronologi kejadiannya. Oke. Pada tanggal 20 Juni 2024 terjadi serangan cyber yang menargetkan pusat data nasional sementara atau PDNS. PDNS adalah pusat data yang mengelola sistem dari berbagai instansi pemerintah, termasuk layanan imigrasi, administrasi kependudukan, dan komunikasi antarinstansi. Serangan dilakukan menggunakan ransomware yang mengenkripsi sistem dan data penting milik pemerintah. Dampak serangannya adalah yang pertama, layanan imigrasi lumpuh secara nasional. Masyarakat tidak bisa membuat atau memperpanjang paspor. Sistem administrasi kependudukan terganggu, sehingga layanan KTP, KK, dan akta kelahiran terhambat. Sistem email internal pemerintah tidak dapat digunakan. Terjadi potensi kebocoran data nasional dalam jumlah yang besar. Waktu pemulihan melebihi 7 hari, menyebabkan gangguan pelayanan publik yang luas. Nah, ini adalah titik lemah sistem kita, ya. Yang pertama, tidak ada segmentasi jaringan yang memadai antar sistem internal dan eksternal. Yang kedua, sistem cadangan backup disimpan di lokasi dan jaringan yang sama sehingga ikut terenkripsi. Yang ketiga, tidak tersedia rencana pemulihan bencana atau Disaster Recovery Plan (DRP) yang aktif. Waduh, itu bahaya banget ya. Kemudian yang keempat ada koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menangani insiden tergolong lambat. Tidak pernah dilakukan simulasi tanggap bencana TI sebelumnya. Langkah penanganan. Pertama, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN bersama Kominfo membentuk tim tanggap darurat untuk menghentikan penyebaran ransomware. Yang kedua, pemulihan dilakukan secara manual dengan menggunakan cadangan data lokal yang tidak terkena serangan. Yang ketiga, pemerintah tidak membayar tebusan, melainkan memilih memulihkan sistem secara mandiri.
Pelajaran dari kasus. Yang pertama, perlu diterapkan DRP yang aktif dan teruji. Bukan sekedar backup file, sistem backup harus disimpan secara terpisah, baik secara fisik maupun logis. Yang ketiga, pentingnya untuk melakukan simulasi pemulihan sistem secara rutin agar tim lebih siap menghadapi krisis. Yang keempat, segmentasi jaringan dan model keamanan Zero Trust harus diterapkan. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Audit keamanan sistem informasi harus menjaga agenda berkala, terutama pada sistem layanan publik yang terikal. Oke, dan itu adalah studi kasus punya saya. Nah, selanjutnya, salah pencet. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karya ilmiah punya saya yang berjudul tentang analisis kesiapan disaster recovery plan terhadap serangan cyber pada pusat data nasional sementara ini, kenapa jadi analisis kesiapan disaster recovery plan terhadap serangan cyber pada pusat data nasional sementara atau biasa disingkat dengan PDNS Indonesia. Studi kasus pada Juni 2024. Oke, pertama ada nama saya ya, Sultan Muhammad Andrila. NIM-nya belum ditambahin ya, kita kasih NIM. Apa di atas sudah ada NIM? Ada NIM sih. Program studinya S1 bro. S1 Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Kenapa Fakultas Ilmu Komputer? Astagfirullahaladzim. Maaf ya, agak sedikit typo. Ajan lagi. Tunggu ajan kelar dulu deh. Oke, karena ajannya udah selesai, maka saya akan melanjutkannya kembali. Oke, yang pertama judulnya ya, analisis kesiapan disaster recovery plan terhadap serangan cyber pada pusat data nasional sementara atau PDNS Indonesia. Studi kasus Juni pada tahun 2024. Oke, yang pertama tertera nama saya ya, yaitu Sultan Muhammad Andrila dari S1 Program Studi Teknologi Informasi dari Fakultas Informatika Telkom University. Oke. Yang pertama ada abstrak. Serangan cyber menjadi serangan. Ini saya taruh bawah dulu ya. Serangan cyber menjadi ancaman nyata dalam dunia teknologi informasi, terutama pada sistem pemerintahan yang vital. Pada Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara atau biasa disebut PDNS Indonesia mengalami serangan
ransomware yang mengakibatkan lumpuhnya layanan publik seperti imigrasi dan akses data kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Disaster Recovery Plan atau DRP dalam menghadapi insiden tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kronologis. Berdasarkan laporan terbuka, hasilnya menunjukkan bahwa tidak adanya DRP aktif dan pemisahan backup menjadi titik lemahnya utama. Penelitian ini merekomendasikan implementasi DRP teruji serta peningkatan pelatihan keamanan cyber di instansi pemerintah. Oke. Kata kuncinya adalah serangan cyber, PDNS, DRP, ransomware, keamanan TI. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Keamanan cyber merupakan aspek kritis dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi, khususnya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran pusat data nasional sementara atau biasa disebut PDNS sangat vital. Ini udah direkam kan ya? Udah. Sangat vital karena menjadi sentralisasi sistem data dan layanan publik. Namun, pada Juni 2024, PDNS menjadi target serangan ransomware berskala nasional yang berdampak besar pada berbagai sektor layanan publik. Kasus ini menunjukkan pentingnya keberadaan Disaster Recovery Plan DRP yang andal dan teruji. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan efektivitas DRP dalam menghadapi bencana digital berupa serangan cyber, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem pertahanan dan pemulihan data. Literatur sebelumnya banyak. Literatur sebelumnya banyak DRP secara teoritis, namun masih minim studi empiris berbasis kejadian nyata di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini memberikan kontribusi penting dalam menguatkan sistem keamanan dan mitigasi bencana TI di level nasional. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan studi kasus, data dikumpulkan melalui telaah literatur dan pemberitaan resmi. Dari data media nasional dan laporan institusi pemerintahan seperti Kominfo dan BSSN. Analisis dilakukan terhadap kronologi kejadian, responsi yang diberikan, serta evaluasi terhadap elemen-elemen DRP yang seharusnya diterapkan. Kemudian yang ketiga ada hasil pembahasan. Kronologi kejadian. 3.1 adalah kronologi kejadian. Pada tanggal 20 Juni 2024, serangan ransomware mulai melumpuhkan sebagian layanan yang tergabung dalam PDNS. Layanan imigrasi, Dukcapil, dan beberapa layanan kementerian Kominfo tidak dapat diakses. Diduga kuat, serangan ini menggunakan varian Lockbit 3.0
Aduh, bentar ya. Namun investigasi lanjutan masih dilakukan. 3.2. Lemahnya sistem. Serangan ini diperlihatkan sejumlah kelemahan. Tidak ada segmentasi jaringan yang memadai. Kemudian ada sistem backup berada di dalam jaringan yang sama dengan sistem utama. Tidak terdapat DRP aktif yang dapat segera dijalankan. Tidak ada prosedur responsi insiden otomatis yang memadai. Lalu penanganan dan dampaknya. Tim BSSN dan Kominfo berusaha melakukan restorasi data. Namun proses ini memakan waktu yang lebih dari seminggu. Wah, ini lama banget ya. Sebagian besar layanan baru dapat kembali berfungsi setelah upaya pemulihan manual. Dampak besar mencangkup gangguan pelayanan publik berskala nasional, potensi kebocoran data, penurunan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintah. Kemudian ada evaluasi kesiapan DRP. Dari kejadian ini, jelas bahwa DRP belum menjadi bagian integral dari manajemen risiko. TI dan PDNS tidak hanya backup, namun prosedur pemulihan cepat, sistem failover, dan pelatihan SDM sangat diperlukan. Penempatan data backup harus dipisahkan secara fisik dan logis dari sistem utama. Dan kesimpulannya, sistem kasus serangan cyber terhadap PDNS pada Juni 2024 mengungkapkan kelemahan besar dalam kesiapan dan implementasi DRP di lingkungan sistem pemerintahan Indonesia. Tidak adanya DRP aktif, backup yang tidak dipisahkan, dan lemahnya sistem tanggap darurat menjadi pelajaran penting. Pemerintah perlu mengembangkan dan menguji DRP secara berkala, serta meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi untuk memitigasi risiko serangan cyber di masa depan. Dan ini adalah beberapa referensinya ya. Ada 4 referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan kata dan saya juga masih kurang enak badan ya. Jadi presentasinya mohon maaf apabila kurang bagus. Sekian dari saya, Sultan Muhammad Andrila. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.